Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Kamis 31 Juli 2025. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita sejenak bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan kita baca dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkannya. Ya Tuhan, berikan kami hikmat, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, namun kami pun boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauhlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada saat ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Atau dalam bahasa Toraja, Ludio mai kalena, tete dio kalena, Shalulako kalena. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36 ini memperlihatkan adanya kekaguman kebesaran Allah, kekayaan kasih-Nya, hikmat-Nya yang mengerjakan keselamatan bagi ciptaannya, serta kekayaan pengetahuan-Nya yang tak terjangkau. Semua tentang anugerah, pengampunan dan kasih karunia-Nya yang berdaulat atas segala sesuatu. Segala jalan pikiran Allah tak akan dapat terselami, apalagi mau memberi nasihat baginya sang sumber segala hikmat. Allah juga tak pernah berhutang apa-apa kepada kita, sebab siapakah yang mampu memberi sesuatu bagi sang sumber segala sesuatu? Paulus membawa kita bersama kepada sebuah pengakuan bahwa sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengakuan kita tentang segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia mengajak kita untuk memahami pertama dari Dia. Ini mau menyadarkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya sumber segala sesuatu, sumber berkat, kebaikan, dan kehidupan. Karena itu kita tidak akan pernah merasa bahwa hidup adalah tentang kita, prestasi dan kemampuan kita, melainkan hidup kita adalah tentang Dia yang adalah sumber hidup. Kemudian yang kedua, oleh Dia. Ini mau menyadarkan kepada kita bahwa seluruh proses hidup yang kita jalani ini adalah peristiwa bersama Dia memelihara ciptaannya. Karena itu kita tidak akan pernah
yang setia merasa bahwa ada sesuatu yang dapat terjadi dari kuat dan hebatnya kita, selain dari pemeliharaan Allah yang tidak terbatas itu. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, ialah kepada Dia. Ini membawa kita untuk menyadari bahwa arah hidup dan tujuan kita adalah hanya untuk kemuliaan bagi Dia. Karena itu, kita akan mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan-Nya yang melayakkan kita oleh kuasa kasih dan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan, amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada saat ini Tuhan. Berkati kami, berkati firman-Mu, biarlah melalui firman-Mu pada saat ini boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Baik itu berupa kenaikan pangkat, kenaikan golongan, boleh menerima sebuah pekerjaan, boleh sembuh dari sakit penyakit, boleh menyelesaikan studi, boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, boleh merayakan hari ulang tahun, bahkan berkat-berkat Tuhan yang lain. Sempurnakan setiap sukacita mereka Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Berdoa Tuhan untuk segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, bahkan pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab bahkan pelayanan mereka. Biarlah mereka semua boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab, dan penuh rasa takut akan Engkau. Dan semuanya itu diangkat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati setiap usaha, rencana, bahkan pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan di dalam semuanya itu. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami, dan tidak lupa pula Tuhan untuk kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati setiap keberadaan kami masing-masing. Sebagai kepala rumah tangga Tuhan berkati, sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati, sebagai anak-anak Tuhan berkati. Harapan-harapan kami semua Tuhan, cita-cita kami, Tuhan sendiri yang akan menjawab menurut waktu yang terbaik dari Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan menjalani kehidupan kami akan bekerja, kami akan beraktivitas, kami akan mengangkat segala tugas dan tanggung jawab kami. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan berperkara di dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengakhiri bulan Juli, dan kiranya untuk memasuki bulan Agustus esok hari, Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.